Hai guys, jadi Januari lalu aku live bareng Zulfa Zida, salah satu konten kreator bahasa Inggris juga di TikTok. Kita ngebahas cara kita belajar bahasa Inggris versi anak jurusan bahasa Inggris yaitu Zulfa dan yang bukan anak jurusan bahasa Inggris yaitu aku. Selamat menonton. Oh ya, subscribe YouTube channel Zulfa juga ya guys. Oke, selamat datang di podcast dan Zulfa. Pas gap year itu aku belajar bahasa Inggris doang gitu. Jadi waktu nyobain ikutan, jadi apa namanya, waktu tahun pertama gap year ikut lagi SBM kayak nggak keterima gitu. Akhirnya di tahun kedua ikutan SBM keterima dan disitulah aku milih bahasa Inggris dan ya udah jadinya bahasa Inggris gitu. Jadi Tapi kayak rencananya masuk jurusan bahasa Inggris kah? sebenarnya aku malah planless gitu. Jadi kayak selama gap year itu aku udah nggak tahu lah mau ngambil apa lagi gitu. Tapi kalau dari awal pas lulus SMA itu pengennya kayak ngambil yang apa, teknik lah atau yang masih IPA gitu lah. Kan keren ya kesannya gitu. Tapi ternyata ya nggak lulus cuy. Jadi akhirnya disaranin ya udahlah, kamu kan udah belajar bahasa Inggris, ya udah ambil bahasa Inggris kalian, diseriusin aja tuh awalnya. Pertanyaan selanjutnya ini kayaknya apa banyak ditanyain ke aku, padahal aku bukan jurusan bahasa Inggris. Kalau mau masuk jurusan bahasa Inggris itu harus bisa bahasa Inggris enggak sih? Nah, itu juga emang banyak sih. Aku juga sebenarnya bertanya-tanya apakah harus bisa bahasa Inggris atau enggak gitu. Taunya waktu aku udah masuk kayak apa ya? Dibilang harus sih enggak. Cuman ada beberapa dosen yang udah langsung full English gitu. Jadi ngajarnya udah bener-bener kayak nganggap kita tuh udah bisa gitu. Jadi Bisa ada tapi punya, ada juga yang enggak. punya basic Gimana? bahasa Inggris, at least punya basic bahasa Inggris. Iya, seenggaknya tuh apa ya? Familiar dulu lah gitu. Ya, Nah, itu yang menariknya adalah mungkin orang-orang ngira ya pengen ngambil jurusan bahasa Inggris tuh karena pengen belajar bahasa Inggris gitu kan. Ternyata enggak, guys. Sebenarnya di jurusan bahasa Inggris tuh kalian mempertajam skill gitu, bukan ngebentuk yang belum bisa jadi bisa, tapi yang udah ada jadi lebih bisa lagi, lebih jago lagi ya. gitu. Gitu. Kalau misalkan kalian sekarang belum bisa bahasa Inggris, terus kalian pengen masuk jurusan bahasa Inggris hanya karena kalian pengen bisa bahasa Inggris itu nggak tepat ya, karena Iya, menurut aku enggak. kalian harus punya basic dulu. Iya, Kalau betul sekali. Kalau di nah, ini pariwisata sendiri gimana? Harus harus bisa bahasa Inggris enggak, Kak? enggak juga sih. Apa karena kan penyampaiannya juga pakai bahasa Indonesia. Mungkin kalau apa kayak apa ya? Kayak universitas yang internasional atau yang populer kayak UGM mungkin ya. Tapi kalau aku Mm-mm. kalau di apa kampus aku enggak. Nah, selanjutnya Hmm. Kalau diwajibin sih pastinya enggak ya. Karena justru aku malah ngerasa lebih santai belajar di kampus gitu timbang di kayak di kursusan atau apa gitu. Karena di kampus ya kayak kebutuhan kelas aja gitu. Gimana di kelas itu kalau misalnya kelasnya adalah kelas yang harus speaking atau harus yang apa ya, kayak kelas-kelas semacam ngasih-ngasih opini kayak gitu, baru dibutuhin di situ atau diwajibin lah di situ karena ya teman-temannya pakai bahasa Inggris, dosennya pakai bahasa Inggris gitu. Cuman kalau diwajibin sih enggak sih, kalau kesannya sendiri tergantung kebutuhan. seru apa gimana? Kalau kesannya sendiri, kalau misalnya dibandingin sama jurusan lain, aku tuh sejujurnya nggak tahu karena rada kuper lah kalau di kampus tuh seringnya kuliah pulang gitu. Jadi cuman tahu di jurusan aku lebih apa ya, anak-anaknya tuh karena masuknya ke soshum kan ya. Hmm. Jadi lebih ya ngobrol kayak gitu, terus nggak terlalu yang nerd gitu, enggak sih gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih Zulfa. BTW maaf Kak, baru gabung kuliah di mana? Aku Zulfa, di UPI. di mana itu? Di Ya, kota ada yang tahu nggak UPI? Aku kadang cuma bilang UPI doang. Mana UPI? UPI itu di Bandung, guys. apa kepanjangannya Kak kalau boleh tahu? UPI itu. Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, Jadi kalau image-nya tuh kayak kampus keguruan gitu banget sih. Soalnya emang hampir semua jurusannya tuh SPD gitu kan. sama kayak PGRI mungkin ya?
PGRI kan juga kebutuhan. Iya, awalnya dulu kan IKIP. Awalnya dulu IKIP, terus makin gede jadi universitas gitu. Sebenarnya apa ya? Kalau itu lebih ke balik ke individunya masing-masing sih gitu. Dia ngerasa dia udah cukup atau belum skillnya kan dia sendiri yang tahu gitu. Cuman kalau menurut aku kampus itu dia kayak apa ya? Tempat kita ngeluarin gitu kak. Jadi kampus tuh cuma peduli output gitu. Jadi misalnya kita ditugasin gini 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 ya, kita harus bisa gitu. Misalnya nulis lah atau di situ ngasih ide, ngasih gagasan atau ngomong dan sebagainya gitu. Jadi taunya kita nge-produce something di sana gitu. Jadi dia nggak peduli gitu. Kamu sebisa apa, kamu di rumah belajar apa nggak peduli dia. Jadi kalau menurut aku tetap perlu karena apa namanya buat ngedukung yang di kampusnya. Karena di kampus tuh cuman kayak ya gimana sih di apa sebagaimana kayak apa pendidikan formal gitu ya. Ada tugas ya kamu harus bisa gitu. Terserah Ya kamu benar. mau belajar apa enggak, yang penting bisa gitu. Apa kalau di perkuliahan itu yang teori dipelajari ya untuk apa? Formal, yang lebih formal. Sedangkan kalau dalam conversation, daily conversation itu kita um, apa? Kadang berbeda ya, kayak uh, Tuh. formal speaking sama informal speaking atau slang itu kan nggak kalian dapetin di perkuliahan Hmm, gitu. Kalau aku bener. apa? Kalau aku di jurusan Iya, gimana pariwisata kalau di pariwisata? banyak yang ngira kalau apa bahasa Inggris sama pariwisata itu sama gitu. Sebenarnya enggak sih, tapi berkaitan. Kalau berkaitan iya, karena ya wisata kayak apa ya pariwisata itu image-nya itu kayak traveling mungkin kemana-mana ke Iya, luar traveling gitu. bisa bahasa Inggris. Tapi kalau di jurusan aku sebenarnya apa pariwisata itu banyak. Ada yang hospitality atau perhotelan, ada yang food and beverage, ada yang bisnis Oh iya pariwisata. bener bener bener. Aku pernah denger tuh. Kalau membangun bisnis perjalanan wisata kayak travel agent atau segala macam. Oh, I see. Kalau bahasa sendiri em, cuma mata kuliahnya ada, ada empat mata kuliah yang berhubungan dengan Hmm. bahasa. Yang pertama satu itu satu semester 2 bahasa Inggris 2 semester 3 English for Tourism jadi bahasa Inggris pariwisata. Semester 4 itu TOEIC yang tes kayak TOEFL Oh. itu Mm-mm. doang. Kalau misalkan spesifik kayak mempelajari skill tertentu kayak kalau di bahasa Inggris kan kayak ada listening comprehension Iya, atau ya, kayak gitu. pariwisata nggak ada kayak lebih umum Oh. secara umum. Kayak cuman semacam skill pendukung gitu kali ya. Nah, jadi nggak dalam Mm-mm. banget Inggrisnya. Ini aku mencoba nginget-nginget lagi. Apakah aku benar-benar suka bahasa Inggris atau enggak atau gimana? Jadi dari apa namanya dari SD SMP aku tuh beberapa kali ikut les-les gitu karena ya pastinya kan aku ngerasa gitu ya aku ngerasa bahasa Inggris tuh butuh gitu kan kayak penting lah bahasa Inggris tapi aku kok nggak bisa gitu kayak nggak bisa ngomongnya nggak bisa kadang masih bingung jadi les-les gitu nah terus ya gitu tapi lesnya ujung-ujungnya cuman ngebahas soal atau kayak kayak sekolah lagi aja gitu nggak ngobrol jadi kayak kurang memenuhi ekspektasi kayak gitu akhirnya waktu di SMA udah nggak les-les lagi tapi sama sahabat aku ada satu namanya Nilam ya dia kita ngobrol berdua pakai bahasa Inggris mencoba gitu padahal kita tahu grammar kita acak-adut pronunciation kita ngaco gitu tapi kayak ya udah lam ayo coba aja ngobrol gitu bahkan sambil ngegibahin orang juga pakai bahasa Inggris tapi ya kayak ngakak aja gitu chattingan pakai bahasa Inggris dan sebagainya nah terus pas kesini sini aku inget oh kayaknya aku suka bahasa Inggris tuh karena dari situ dulu nggak ngerasa dijudge gitu loh belajarnya Jadi akhirnya coba nyontek diseriusin boleh nyontek dari Zulfan kalau misalkan kalian emang pengen ngelatih speaking skill kalian tapi kayak nggak punya teman
maksudnya apa, takut dijudge kalau langsung ngomong aja. Mungkin kalian bisa cari temen yang sama-sama pengen belajar, sama-sama yang Nah, bakal ngejudge kalian. Kalian mungkin bisa cari satu teman atau mungkin lebih dari satu buat chattingan atau ngobrol langsung pakai bahasa Inggris itu membantu banget ya. Zulfa jadi suka bahasa Inggris contohnya. iya, karena nggak ngerasa kayak dibilang sok-sok kayak gitu. Karena dia sama-sama pengen bisa gitu. Benar, kalian bisa cari juga. Kalau aku sukanya itu basic sih, karena guru les kali itu apa ngejelasinnya enak. Jadi aku jadi suka bahasa Inggris. Aku apa suka bahasa Inggris itu sejak maksudnya belajar bahasa Inggris itu sejak kelas 3 SMP aku dimasukin ke tempat kursus bahasa Inggris. Bukan apa, Hmm, tempat kursusnya itu sebenarnya menengah ke bawah. Jadi bukan yang mahal-mahal banget, bukan. Tapi cukup bagus lah. untuk rakyat ya. Iya, rakyat. Jadi alhamdulillah guru pertama aku tuh enak ngejelasinnya. Jadi sejak saat itu aku jadi suka bahasa Inggris sampai sekarang. Jadi Oh, jadi karena faktor guru ya. ya, jadi penting kalau misalkan kalian mau bisa bahasa Inggris itu kalian harus love English first. Oh, no, Betul sekali. no, no. Love yourself first. Itu baru love English second. Ya, harus Love. cinta diri sendiri dulu ya. Sebenarnya aku tuh selalu nganggep sesuatu yang aku pelajari pasti ada challenge-nya, ada serunya sendiri gitu. Termasuk kayak skill bahasa Inggris yang ada reading, speaking, listening, writing itu. Jadi kayak setiap skill itu butuh apa namanya requirement-nya sendiri-sendiri gitu. Kayak kalau misalnya reading berarti kamu harus tahu vocab kayak gitu. Kalau kamu listening kamu harus udah terbiasa mendengarkan yang kayak gitu-gitu. Nah, cuman kan dibagi dua gitu ya Kak, yang bagian input sama outputnya. Jadi ya pasti yang paling mudah adalah yang input sih, gitu. Apalagi kalau di Indonesia kan kebanyakan apa namanya bahasa Inggrisnya tuh bahasa Inggris yang textbook gitu kan, Ya, yang ngejawab soal kayak gitu. Jadi ya menurut aku yang paling gampang reading sih. Jadi jawabannya ya ada di situ selama kita mau baca atau mau nyari artinya dapet gitu. ya, setuju, setuju. Aku juga menurut Nah, aku itu gampang. Dan yang paling susah yang mungkin I'm still working on it, aku masih apa masih berusaha untuk itu, mungkin ini kali, uh, vocabulary, karena aku tuh apa ya kalau ngomong itu apa pakai apa vocabulary aku tuh limited banget, kayak yang itu aja. Jadi aku pakai masih vocab yang still udah working. kita tahu gitu ya. Iya, padahal aku tuh banyak tahu, cuman pas ngomong itu nggak muncul di otak, nggak tahu kenapa. Kayak Dan munculnya kalau kita lihat doang gitu, tapi nggak pas dipakai ya. ya nggak tahu kenapa. Terus kalau apa dalam writing juga mungkin aku suka apa ya pakai basic words yang apa kata-kata yang basic yang dasar banget, maksudnya bukan apa kata bahasa Inggris kan banyak sinonimnya. Nah aku tuh Benar-benar. menggunakan yang apa kata yang basic. Jadi aku masih sering buka ini website thesaurus.com itu buat nyari apa Oh nyari ya, thesaurus. Benar-benar ya. aku juga gitu. Kalau dapet tugas kayak boring banget nih kata-katanya gini-gini doang, cari dulu. Kalau Zulfa ada nggak sih kayak tips mungkin buat aku, buat yang lain juga, gimana sih biar vocabulary yang kita punya itu tuh kepake? Oh, kalau untuk langsung speaking itu menurut aku butuh beberapa step ya sampai kita tuh bisa ngeluarin gini kan. Jadi kalau apa namanya tipsnya adalah dipakai buat nulis sih paling. Gitu. Jadi kayak Oh, misalnya kita udah tahu satu kata, ya satu kata itu kita udah pernah tahu sinonimnya udah beberapa kali lihat, coba kayak di replace gitu aja dulu di tulisan. Jadi oh, kita bikin apa ya kayak bikin folder dulu bahwa oh aku udah pernah pakai ini beberapa kali di tulisanku, mungkin jadinya nanti bisa untuk speaking ke berikut-berikutnya gitu. oke. Tapi emang Jadi perlu waktu ini ya sih apa sebenarnya. apa dibikin kalimat. Misalkan kita ketemu satu kata itu coba dibikin dalam satu kalimat. Mungkin itu nggak maksud. Bisa kayak gitu atau kayak udah nemu kata satu yang biasa itu diganti dulu aja gitu. Oh, oke, oke. Kalau aku sih ya nggak tahu ini apa, aku ingat misalkan ada vocabulary yang aku dapetin terus aku screenshot, misalkan
aku cari artinya dan aku screenshot itu kadang nggak apa kayak beberapa jam lagi itu mungkin bakalan lupa. Nah, aku ada tips. Jadi kalian buat satu folder kayak apa screenshotan arti atau definisi dari kata itu. Terus kalau misalkan ada waktu kalian apa kalian liatin folder di galeri itu dan kalian tebak sendiri maknanya tanpa ngelihat definisinya. Itu aku pas apa namanya membantu sih. Walaupun dalam itu masih belum kepake, tapi membantu mengingat aja, membantu mengingat kalau kita tuh tahu arti dari kata itu. Tuh. Wow, versi aku. Ya. Kayak apa ya? Kalau aku sendiri sih karena gampang loncat-loncat gitu. Jadi dari satu hal ke hal lain gitu. Tapi yang perlu di-highlight adalah si apa ya? Bukan frekuensi juga sih. Lamanya kalian belajar lah gitu. Jadi mau belajar kayak gimana pun, kalau nggak lama dan konsisten, menurut aku just like useless lah gitu. Jadi kalau aku misalnya nih, yang paling seringnya adalah nonton YouTube gitu. Jadi YouTube aja tonton apa random apapun yang berbahasa Inggris atau yang berpotensi ini orang bakalan ada ngomong bahasa Inggris yang keren-keren gitu, tonton aja misalnya. Terus kalau aku juga pakai subtitles. Jadi sekali apa namanya? Sekalian listening, sekalian juga reading gitu. Jadi oh dia ngomong itu, terus kelihatan kata-katanya apa gitu. Atau Tapi cari emang channel-channel yang bersubtitles. subtitlenya harus Ya, yang bahasa Inggris sih. iya yang bahasa Inggris. Kalau bisa yang emang udah ada dari si channelnya itu loh yang udah apa bukan yang automated gitu, tapi yang emang Ya. udah bawaannya ada. Kalau aku sama sih, aku kalau misalkan nonton film ataupun nonton YouTube itu aku selalu aktifin subtitle tapi yang bahasa Inggrisnya. Dan kalau aku coba nggak lihat dulu, nggak lihat subtitlenya pas nonton itu. Kalau misalkan ada kata yang aku miss, yang aku nggak ngerti itu aku kayak aku ulang beberapa detik untuk lihat. Di back gitu ya, di replay. Kalau misalkan apa nggak gabut sih, itu kan cukup waktu yang lama. Terus Iya, juga satu hal lagi mungkin yang bisa kalian contohin juga, coba deh kelilingi hidup kalian atau bikin hidup kalian itu familiar dengan bahasa Inggris. Mulai dari betul. apa membaca maksudnya searching atau googling itu dalam bahasa Inggris, baca artikel bahasa Inggris. Terus kalau misalkan kalian lihat tulisan bahasa Inggris kayak orang bikin status atau caption pakai bahasa Inggris itu coba baca, jangan dihindarin. Karena karena jujur aku dulu juga sempat di momen kalau aku lihat apa teks bahasa Inggris itu langsung aku skip kayak apa sih nggak ngerti. Tapi jangan, kalau bisa dicoba baca dan dicoba pahamin gitu. Terus apa Benar-benar. Follow artis bahasa Inggris. betul. Itu kalau yang tadi itu kalau misalkan listening ya, listening comprehension. Kalau speaking ya harus dilatih, harus dibiasakan ngomong bahasa Inggris. Kalau nggak punya teman ngomong sendiri di kaca atau ngerekam diri sendiri itu Mm-mm. cukup membantu. Kalau vocabulary kayak yang tadi aku bilang, kalau nemu kata baru, ya kalau misalkan kalian mau nemu kata baru itu harus banyak-banyak membaca juga. Kalau aku nemu kata baru, aku cari aku screenshot. Terus nanti kapan-kapan aku lihat lagi untuk ingat-ingat arti atau Gitu. definisi dari kata itu. Iya, benar-benar. Tapi kalau boleh cerita nih Kak, kan kayak aku juga seringnya ngasih kayak kayak saran gitu ke teman-teman kalau kalian mau vocabnya bagus, kalian harus rajin baca, kayak baca-baca gitu. Nah, aku sendiri pun bukan tipikal orang yang dari dulu tuh serajin baca gitu, baca bacaan yang bukan bukan tugas gitu ya. Jadi justru itu dulu yang akhir-akhir ini aku tingkatin gitu. Jadi kayak kemampuan literasinya dengan cara baca apapun aja gitu. Kalau belum terbiasa baca buku yang tebel, ya baca aja artikel. Kalau belum terbiasa baca artikel, baca aja tweetan orang kayak gitu-gitu. Jadi yang Baca seenggaknya kita Inggris. iya yang tweet-tweet atau siapapun lah yang kira-kira berpotensi ngeluarin bahasa Inggris atau ada ilmu-ilmu baru kayak gitu. Jadi kayak mulai aja yang kecil dulu. Karena aku sendiri ngerasa gitu, struggle-nya bisa sampai baca
bener-bener satu teks atau satu buku tuh kayak gimana gitu. Jadi Iya. mulai aja dulu yang kecil-kecilnya kayak dari tweet atau dari caption quotes kayak gitu. Ini ada yang komen, bener paling males baca. Ya, aku juga sih sebenarnya. Aku juga bukan tipe orang Iya yang kan? Zulfa juga. Nah, tapi kalian bisa mulai dari hal kecil kayak nge-followin akun-akun quotes bahasa Inggris. Terus kalian coba baca karena helping banget sih, membantu banget. Apalagi aku suka nge-tweet apa ya, galau di Twitter. Nah, gara-gara banyak membaca apa quotes-quotes itu jadi ya lumayan bisa lah. Bener. Mungkin daripada kalian ngeset goals kayak, aduh aku kok nggak ngerti-ngerti ya baca. Mungkin kamu targetnya langsung baca satu buku gitu. Targetin aja, oh aku udah ngerti satu kata, aku ngerti satu kalimat, ngerti satu paragraf, satu bacaan, barulah apa namanya, kalian bisa mencapai goals yang lebih besar gitu. Kecil-kecil dulu aja. Ya. Satu halaman dulu kayak gitu-gitu. Jadi ada goals yang harian lah gitu sebelum yang besar. Oke, berapa lama Kak belajar bahasa Inggris ini, ada yang nanya. Tadi kalau Zulfa dia dari SD udah belajar. Aku juga sih, ya emang ada pelajarannya kan sebenarnya kalau dari SD. Terus aku juga pas SD itu sempat les, tapi kayak nggak apa ya, nggak dapat apa-apa. Pas SD namanya juga ada ya kayak nggak ngerti gitu kan. Dan tapi aku mulai belajar bahasa Inggris yang proper, yang emang benar-benar pengen belajar itu pas SMP kelas 3 tahun 2000 Hmm. berapa? Yang sama 2000, guru yang cocok itu ya? iya 2013 kalau nggak salah. Sekarang 2021 berarti belum setahun, 8 tahun gitu. Iya. Nah, paling ini juga Kak, banyak banget orang yang nanya juga kan kayak belajar bahasa Inggris tuh berapa lama sih? Kayak kok aku nggak bisa-bisa dan sebagainya. Aku nih kan kebetulan di jurusan bahasa Inggris ketemu temen-temen atau lingkungan sekarang aku yang orang tuh kok udah pada jago-jago tuh pas aku tanya mereka belajar berapa tahun, belajar dari kapan? Dari kecil gitu. Jadi kayak mereka bisa sampai di tahap ngomongnya tuh enak, terus kayak pronunciation-nya bagus, grammar-nya otomatis bagus. Ada proses gitu, mereka ngelewatin beberapa tahun dan sebagainya. Teman-teman nggak harus selama itu, tapi kalian sesuaiin aja goals kalian belajar tuh apa, inget kenapa gitu. Misalnya ada Iya, orang yang cuma butuh bahasa Inggris tuh buat TOEFL doang. Ya udah belajarin itunya aja gitu. Yang lain-lain ya kalau mau belajar berarti beda goals lagi gitu. Nggak harus kalian belajar semuanya juga gitu. Kecuali kalian mau jadi dewa mungkin gitu. iya. Dan yang pasti harus konsisten guys belajarnya. Benar-benar. Jurusan bahasa Inggrisnya bahasa Inggris pendidikan apa sastra katanya Kak Nah, gitu. Kalau aku pendidikan gitu. Jadi benar-benar udahlah OTW menjadi guru banget ya. tapi Tapi Zulfa ada enggak sih sebenarnya. jadi guru nggak sih? Apa passion mengajar itu ada nggak dalam Oh diri iya Zulfa? ya, kayak aku kata Kak Era kan Kak Era bilang nggak terlalu berpassion dalam mengajar ya. Kalau aku sendiri juga sebenarnya apa ya? Ya itulah sih lagi-lagi aku tuh nggak terlalu yang berambisi mau gimana-gimana. Jadi ngejalanin yang ada. Terus kebetulan jurusan bahasa Inggris, lingkungan udah bahasa Inggris, kata teman-teman kamu cocok jadi guru, ya udah jalanin aja gitu. Oh. Gitu sih. Oh iya, tapi kan Zulfa sekarang juga guru ya di apa? Iya, Di dibilang guru banget juga enggak sih, cuman kayak kebetulan dapat kesempatan berbagi lah. Gitu. Menarik, that's an interesting question. Menurut aku tadi baru nemuin jawabannya waktu aku merenung. Kayak gini nih, sebenarnya setiap orang itu punya naluri buat belajar gitu ya. Kayak berarti pertanyaannya bisa apa enggak? Bisa gitu. Tinggal pertanyaannya mau apa enggak nih gitu. Kan ada orang iya. yang nggak mau gitu ya, ya udah gitu. Nah, jadi uniknya menurut aku ada program, ada kursusan, ada sekolah kayak gitu tuh mereka ngenyediain apa ya? Ngenyediain routines, ngenyediain habit di situ. Kan mereka udah set ada jadwal gitu ya. Ada schedule-nya gitu. Jadi kalau kita lagi males-malesan, tapi kan itu udah ada schedule yang kita harus ikutin. Jadi mau nggak mau kita ikutin misalnya gitu. Jadi ada yang mengorganisir si waktunya.
terus ada yang udah ngebikinin goals-nya, oh ini loh tujuannya. Kadang orang kan belajar itu bukan karena dia malas, tapi nggak tahu nih buat apa gitu. Nah kalau Iya, kursus tuh kalian jadi tahu, oh ada, oh ini tau goals-nya, oh bener ya aku kayaknya butuh ini. Terus kayak ada teman-teman juga yang bareng-bareng, terus jadi kayak kalau nggak semangat tuh, oh ini ada teman-teman yang lagi belajar juga gitu. Jadi menurut aku bisa tanpa kursus bisa sih, cuman ya kalau kalian ngerasa kalian butuh sistem, kalian ngerasa butuh ada guru juga di situ, mending ikut kursus atau program apalah gitu. iya, jadi tergantung kalian guys. Kalian apa belajar sendiri itu bisa apa enggak? Maksudnya kalian butuh tutor apa enggak? Butuh ada orang yang ngebimbing apa enggak? Kalau iya, berarti kalian harus kursus. Tapi sekarang Iya ini betul. zamannya teknologi ya, kayak apa Mm-mm. belajar tuh gampang banget. Kalau kita mau belajar bahasa, aplikasi buat belajar bahasa ada. Terus kalian di YouTube juga banyak, di TikTok apalagi. Jadi gampang banget. Tapi kalau menurut aku, kalau misalkan kalian ingin bisa bahasa Inggris itu, goals kalian itu untuk lulus tes TOEFL itu mungkin ini ya apa lebih baik ikut kursus karena kan yang Iya. dibutuhkan itu grammar atau IELTS itu kan grammar yang ini banget yang crucial banget untuk dimengerti dan apa ya kalau misalkan buat cuma sekadar bisa ngomong itu sebenarnya bisa tanpa kursus sih menurut aku gitu Iya, belajar cuman sendiri. benar sih di zaman sekarang apalagi sumber belajar itu udah countless banget, udah kayak nggak Mm-mm. terhitung. Tapi justru ada beberapa orang yang malah bingung Kak kayak, iya aku tahu banyak, tapi mana yang harus yang dipelajari gitu. Jadi kadang mereka tuh hanya butuh sistem aja, ada yang ngordinir gitu. Ini loh, kamu belajarnya ini. Terus besok ini gitu. Lebih ke kayak gitu sih sebenarnya. Oke, Kuliah oh juga kayak gitu. menurut aku apa cukup efektif sih kalau misalkan kalian mau belajar bahasa Inggris tapi gurunya itu ya guru yang emang bener-bener ngomong bahasa Inggris. Maksudku kayak komunikasi antara students dan teacher itu ngomong bahasa Inggris itu cukup efektif dibanding kalian kalau belajar komunikasinya itu menggunakan bahasa Indonesia. Karena ya lumayan melatih speaking skill kita juga sama melatih pemahaman Iya, gitu. Jadi kalau misalkan benar. kalian ketemu orang asing atau bule itu kalian nggak kaget, nggak takut. Itu yang penting. Gunakanlah the power of kepepet itu. Jadi kayak makanya orang ngebikin kadang Kak harus ngomong bahasa Inggris kalau nggak nanti kena denda misalnya pas ngomong bahasa Indonesia. Atau aku pernah ada sistem yang kayak gitu karena biar kita tuh ada sense of aduh aku Ya, kalau nggak ngomong bahasa Inggris nanti gini nih gitu. Makanya iya, iya. banyak juga yang bilang kalau kalian belajar ke luar negeri jadinya bahasa Inggrisnya jago ya karena kalian nggak punya pilihan, kalian mau ngomong pakai bahasa Indonesia sama siapa gitu kan. Ya, Jadi betul betul kepepet betul. itu bener. Jadi itu membantu banget sih kalau ada sistem yang mewajibkan kalian ngomong bahasa Inggris. Aku BTW aku pernah di perkuliahan itu kayak apa ya rencana sama teman sekelas itu buat di hari tertentu ini ngomong bahasa Inggris. Tapi nggak ini apa Oh, namanya nggak works ya? didn't run well. Maksudnya kayak apa momen yang kepepet kayak kata Zulfa tadi kayak nggak ada denda, cuman keinginan aja tuh ujung-ujungnya jadi apa gagal rencana pengen Iya, English. benar-benar. Harus kalau mau community ya harus mereka Ya, semua kita semuanya berkomitmen gitu ya. iya, tapi susah ternyata. Menurut aku just leave that kind of environment because it's not healthy at all gitu ya. Kalau emang banyak orang yang kayak gitu ya, beberapa orang semua yang kayak gitu ya udah tinggalin aja gitu. Tapi kalau misalnya satu dua orang itu kalian bisa ajak ngobrol aja sebenarnya kayak kenapa sih kamu ngata-ngatain orang gitu. Karena biasanya orang yang kayak apa ya ngatain gitu tuh dia semacam ngelampiasin aja emosi yang sebenarnya ada di diri dia gitu. Kalau di case-nya orang belajar bahasa Inggris, orang yang ngatain itu kemungkinan dia sendiri tuh ya nggak bisa gitu, nggak lancar Ya, lah gitu. betul Tapi betul. dia tuh kayak kesel gitu loh, misalnya ngelihat orang yang lagi belajar keras gitu, terus sebenarnya dia sendiri tuh pengen kayak gitu, nggak bisa, akhirnya ngejudge, apaan sih kamu belajar kayak gitu. Padahal dia sendiri Iya, tuh marah ke dirinya sendiri, tapi jadi kayak ngeblame betul. orang. Iya, Jadi kayak, menurut aku mungkin kalian kalau misalkan mau ngomong bahasa Inggris ke orang lain itu mungkin kalian harus lihat-lihat dulu orangnya. Karena mungkin kalau iya, misalkan
orang yang apa mungkin nggak terlalu bisa bahasa Inggris, mereka ngatain kamu itu sebenarnya bukan karena mereka tuh pengen ngatain, itu karena mereka tuh nggak ngerti, cuman gengsi aja mau bilang kalau Iya, mereka tuh bener-bener. jadi ngatain kamu. Gitu Jadi sih, jadi ya lihat-lihat orangnya naruhnya put daripada. the blame on somebody else gitu ya. Iya, jadi kalau misalkan itu apa, daripada nanti setelah kalian sorry, kalian tiba-tiba kalian ngomong bahasa Inggris terus dikatain, itu nanti kan bikin ini ya apa namanya, bikin kita jadi takut atau insecure buat ngomong bahasa Inggris. Jadi menurut aku sih kalian lihat-lihat dulu orangnya, kira-kira dia uh, ngerti nggak gitu. Karena bukan hanya di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia pun aku kalau ngobrol sama mama aku, ya aku nggak pakai bahasa yang apa ya, bahasa yang tinggi-tinggi banget, bahasa Indonesia yang Iya, yang disesuaikan ya sama ya lawan betul. bicara, betul. Ya, sesuaiin aja guys. Atau misalkan Kalau kalian kalian ngerasa pengen praktek yang tanpa judge atau kayak emang lingkungan kalian nggak mendukung, ya udah kalian coba aja tulis atau kalian cari platform di online kayak gitu. Jadi kayak ya emang lingkungan ini kita nggak bisa ngerubah lingkungan, tapi kita bisa ngerubah mindset kita gitu. Cari aja cara lain, pasti ada kok. iya iya betul betul. Atau enggak kalian apa, janjian dulu kayak, atau iya janjian dulu kayak kita ngomong bahasa Inggris yuk, kayak kayak apa, Zulfa sama temennya tadi pas SMA kan mereka ngobrol chatting sama bahasa Inggris, itu cukup membantu kalau misalkan ya komunikasi sih, yang pertama komunikasi sama ya kondisikan lawan Iya bicara betul. kalian. Lihat-lihat aja dulu. Sebenarnya kalau di awal-awal itu hampir sama. Belajarnya itu kita ada apa ya? Oh gini ya, aku jelasin dulu kalau pendidikan bahasa Inggris ya. Pendidikan bahasa Inggris itu di semester awal itu kita kayak belajar ada skill. Skill tuh yang kayak listening, speaking, reading, writing. Itu bahkan dipelajari terus sampai semester 3 itu masih. Dan itu berkelanjutan semua gitu. Ada juga kalau pendidikan itu matkul-matkul yang pedagogik gitu loh. Pedagogik itu yang buat mempersiapkan jadi guru gitu. Jadi kayak misalnya psikologi pendidikan, terus kayak apa ya, bukan filsafat, administrasi pendidikan, yang kayak gitu-gitu tuh, itu yang jadi ciri khas kenapa ada pendidikan bahasa Inggris, karena ada matkul tentang pendidikannya, itu. Oke. Di samping ada matkul tentang skill si bahasa Inggrisnya itu. Jadi fokusnya ada dua itu. Ada yang bahasa Inggrisnya dan ada yang buat persiapan ngajar. Gitu. Iya. Nah, kalau sastra itu karena dia nggak ada tuntutan pendidikannya, berarti jelas di sana dia nggak belajar tentang pendidikan gitu, tentang apa sih metode-metode, cara-cara gitu enggak. Jadi mereka fokus belajar di bahasanya dan kayak lebih mereka explore karya sastra gitu. Hmm. Jadi kayak misalnya ada satu novel atau ada satu karya sastra tertentu, mereka bahaslah di situ, diskusi misalnya nilai-nilainya apa di sini, terus kayak jadi lebih ke sosial gitu sih mereka Oke. gitu menurut aku. Kalau kalian ngerasa apa ya butuh bahasa Inggrisnya cuman pendukung dan kalian pengen berkarir di bidang pendidikan gitu ya, bisa nyebarin lagi nantinya mending ngambil pendidikan. Tapi kalau kalian lebih tertarik nge-explore bahasa Inggrisnya, nge-explore ada apa aja sih yang dibahas tuh di karya sastra, ada kan karya sastra tuh luas banget ya temanya, ada yang temanya tentang apalah misalnya rasisme dan sebagainya dibahas di situ, itu didiskusiin di situ. Nah kalau di bahasa Inggris mah itu cuman jadi kayak ya ada lah gitu tapi nggak dalam gitu bedanya. Oke, itu guys. Gimana? Kalau aku sastra Inggris itu sempat tertarik sih mau masuk sastra Inggris, cuman di Palembang ini nggak ada. Kalau di negeri itu nggak ada ini apa Oh adanya sastra. swasta ya. Ya, dan itu jauh dari rumah. Aku tertarik di sastra Inggris itu karena aku suka bahasa Inggris, tapi nggak mau jadi guru. Nah itu boleh, itu juga bisa ada kayak gitu, Makanya aku berangkatnya lebih, dari situ. ya makanya aku lebih pilih sastra Inggris. Maksudnya dulu ya, sekarang mah enggak. Aku Iya, pariwisata. apa ya, justru aku ngedapetin manfaatnya itu di saat aku belum memilih
mau bahasa Inggris, belum bisa malah gitu ya. Karena Oh, dapat kesempatan belajar itu justru belajar biar bisa bahasa Inggris, bukan belajar karena bisa bahasa Inggris ya, gitu. Jadi ya kalau sekarang karena sambil jalan kuliah ini udah lebih berproses lah ya, lebih grow up gitu. Jadi ngerasa ya bisa alhamdulillah nambah-nambah pendapatan lah ya sebagai ya, mahasiswa gitu karena sambil ngajar-ngajar dikit-dikit. Itu sih paling karena belum yang gimana-gimana sih kan aku juga masih belajar gitu. ya, ya. Aku juga pas kuliah kemarin sempat ngajar juga, lumayan lama sih, 2 tahunan, 2 tahun lebih Wah, aku wow. ngajar bahasa Inggris part time. Karena apa ya, kalau ngajar itu kan apalagi di tempat kursus itu nggak full time banget gitu loh. Kalau misalkan beda kalau misalkan part time-nya kayak di restoran atau di hotel atau itu kan bakalan full time 8 jam bahkan lebih. Itu Betul. bakal apa, take time banget. Misal apa, kalian pulang kuliah jam 2 terus jam 3 harus masuk kerja, terus pulang jam 11 terus besok pagi harus kuliah lagi, itu bakalan susah banget sih. Tapi Iya, kalau bener. Kalau mengajar ngajar itu, mah tergantung jadwal aja kan, kayak iya, jam benar berapa benar benar. ngajarnya. Ya, benar, nggak selalu full juga, mungkin dalam satu hari itu cuma 2 jam, jadi nggak apa full juga. Itu tuh biasanya yang akhirnya orang tuh belajar bahasa Inggris, ya sambil ngajar aja karena emang fleksibel gitu. Tapi Iya, kebetulan kalau kalian tertarik emang bener-bener pengen nggak cuman ngajar tuh jadi sampingan atau kalian bener-bener tahu ilmunya, boleh dicoba tuh si pendidikan bahasa Inggris itu. iya Gitu. guys. Paling sering itu pasti dianggap kamus lah, kamus berjalan yang pertama tuh kayak. Hmm, Jadi kalau ada apa-apa tuh langsung nanya ini bahasa Inggrisnya apa gitu. Ya aku harus nyari tahu dulu kalau aku nggak tahu ya, gitu. Jadi kan kita juga apa namanya nggak semua tahu gitu. Yang pertama sih sering dianggap kamus berjalan. Terus yang kedua dianggap pasti bahasa Inggris yang speakingnya gitu ya jago pasti yang kayak dewa iya, lah kayak gitu. Padahal menurut aku ya ada yang emang dia udah nyaman sama bahasanya gitu ya. Jadi waktu dia ngomong misalnya tentang hal apapun, menurut dia jadi mudah dan kita dengarnya enak gitu. Sedangkan kalau kayak aku sendiri kayak gini, aku tuh belajar bahasa Inggrisnya sebagai bahasa iya, belajar topik-topik yang untuk dibicarainnya juga iya. Jadi kayak dua hal gitu. Nah, ada teman-teman aku yang mereka tuh kayak ini bahasanya nih udah sampai sini nih. Dia tinggal oh kalau ngomongin ini mereka belajar dulu sedikit, langsung ngomong. Belajar sedikit oh, ngomong gitu. Kalau aku tuh kayak barengan gitu. oh. Sama sih Makanya aku. asik. Aku kan waktu itu sempat ngajar, jadi pas masih kuliah tuh aku cukup sering lah ditanya bahasa Inggris ini apa, atau arti ini apa dalam bahasa Indonesia. Padahal itu tuh kayak apa ya, kayak aku juga baru-baru lihat, tapi mereka tuh nganggap aku tuh tahu semua gitu, arti semua bahasa Inggris itu. Aku malah pernah dikatain pas aku bilang aku nggak tahu, mereka bilang gimana sih, Kok nggak kan tahu? bahasa Inggris, kamu kan ngajar bahasa Inggris, masa nggak tahu arti ini? Ya Allah, dia kira apa, orang tahu semua, orang native speaker aja belum tentu tahu kata-kata Iya semua itu. gitu. Jangankan bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia aja kita kalau Ya, dikasih benar-benar, kata-kata yang nggak pernah denger ya nggak tahu. iya benar. Jadi Ya please jangan gitu lucu ngatain teman sih. kalian guys. Soalnya kan nggak semua orang yang bisa bahasa Inggris itu bisa jadi translator. Nah kalau Zulfa sendiri Bener-bener. punya nggak sih skill translating itu, translation? Aku dulu nganggepnya kayak translate sesuatu tuh gampang gitu ya. Terus kayak kenapa ada orang yang harus bayar orang lain buat nerjemahin atau enggak kenapa nggak langsung Google Translate atau gimana. Iya, iya. Nah menariknya ini aku kalau di yang pendidikan bahasa Inggris ini ada matkul translation guys gitu ya. Translation ini ternyata wow banyak gitu, ada metodenya gitu. Nah ini juga nih, kebanyakan misalnya ada orang nanya, dia pengen langsung tahu jawabannya. Saya kayak bahasa Inggrisnya apa ya kemarin teh? Bahasa Inggrisnya baper lah, bahasa Inggrisnya mager gitu. Kayak ada banyak teknik gitu buat dapetin makna yang seimbang. Ada yang langsung bisa kayak misalnya book buku, misalnya apple apple, ada yang kayak gitu. Tapi ada yang kayak
nggak bisa pakai satu kata doang atau Nah, kayak cari padanannya dulu kayak gitu-gitu tuh jadi kayak oh ternyata makanya untuk punya skill mentranslate itu juga harus ada ilmunya lagi gitu. Jadi iya, kalau iya. aku pribadi sih belum sih kalau sampai bisa banget. Kalau untuk aku sendiri Iya, ya iya benar. Bahkan kalau misalkan kata baper itu sebenarnya konteksnya banyak ya. Jadi nggak bisa iya langsung kata. Ada makanya baper yang apa gara-gara apa mudah mudah apa ya kayak mudah sensitif itu kan juga baper. Terus baper yang mudah seneng sama orang itu juga baper. Nah itu dalam bahasa Inggris bisa iya. beda artinya guys. Makanya aku lebih kayak kalau ada yang nanya kayak gitu nih bahasa Inggrisnya apa, aku tanya dulu konteksnya kayak gimana, kalimat kalimat utuhnya kamu mau ngomong apa dulu ini gitu, baru Sama-sama aku sama. sesuaiin gitu. Jadi Kalau buat aku temen-temen yang kalau kalian butuh satu kata, lihat dulu, mundur dulu. Oh ini konteksnya. iya ya benar-benar benar. Kalau aku apa kayaknya skill translation ini yang paling-paling susah sih dan paling yang mungkin nggak aku minati ya karena susah itu aku paling benci banget kalau misalkan disuruh translate sebenarnya aku paling nggak suka banget mungkin mereka translate dulu di Google Translate terus aku bacain tuh nyambung apa enggak tapi kalau disuruh translate kayak the whole Dari sentence nol gitu ya. iya itu aku males banget Emang atau emang. atau ditunjukin apa quotes bahasa Inggris era ini artinya apa itu lama banget jujur lama banget aku ngerti maksudnya kalau dalam bahasa Inggris ngerti cuman kalau di translate pakai bahasa Indonesia itu lama banget Iya. mikirnya nyari apa kata-kata Makanya prof ini mahal. iya iya makanya translator itu mahal guys. Itu juga sering tuh jadi asumsi kayak terjemahin dong. Ya, nggak segampang itu. Ada kadang misalnya orang minta, tolong terjemahin dianya tuh misalnya anak teknik, anak kedokteran. Kan Iya itu iya ada vocab khususnya gitu iya ya, betul beda betul guys. Gitu. sering juga aku dimintain translate apa sih abstrak Abstrak, ya ya bener. itu kan ya kita nggak tahu itu apa terms atau istilah itu benar apa enggak dalam bahasa Inggris Iya, betul, takutnya betul. salah di Google Translate jadi bikin Mm-mm. Apalagi kalau yang emang bener-bener spesifik kayak kedokteran gitu, ya hmm, bahasa Inggrisnya kepala mungkin beda. Di sana nggak cuma head doang, ada apalah iya yang harus khusus, misalnya kayak gitu. iya betul betul Menarik sih emang. Nah, menurut aku ngobrol itu something yang bukan satu hal aja gitu kayak ngobrol-ngobrol doang gitu. Enggak, guys. Ngobrol itu ada proses sebelumnya, ada proses kalian mau ngobrol apa. Nah, kalian harus tahu berarti kayak oh, harus cari tahu dulu baca dulu lah gitu. Misalnya mau ngobrolin tentang yang gampang lah misalnya ngobrolin tentang tanaman. Ya kalian harus tahu tentang tanaman dulu. Ngobrol hmm. apa nanti kalau nggak tahu gitu. Nah, setelah itu baru kalian coba deh ngobrol itu kan pengen kita ngetransfer yang kita tahu ke orang lain. Jadi kita dulu harus tahu dulu makanya bener-bener harus sering baca itu beneran nggak bohong gitu. Karena itu yang mau ngebantu. Jadi ngobrol itu ada pendukungnya, supporting skillnya di belakangnya gitu. Nah kalau mau latihan kalian bisa pakai hal-hal kecil, misalnya ada nemu benda kayak gini gitu. Kalian jelasin, oh this is brown and it has bla 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 kayak gitu. Yang kecil-kecil aja dulu. Jadi terbiasa menjelaskan sesuatu, nanti ngobrol pun ya kayak gitu, kalian ngejelasin sesuatu lah intinya. Tapi sebenarnya bisa nggak sih seseorang itu diajarin buat ngomong bahasa Inggris Diajarin ngomong, iya sih menarik juga diajarin ngomong. Nah kalau aku lebih akhir-akhir ini nyaraninnya adalah meniru hmm. gitu. Jadi kalau misalnya ngeproduksi dari awal gitu, itu emang rada tak 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 ada orang yang malah jadi lama. Tapi mending Hmm. kalau kalian udah nemu satu contoh, udah tiruin aja. Ya Satu itu bagus contoh sih tiru, contoh tiru, contoh tiru, contoh tiru. Baru kalau kalian udah tiruannya banyak, kalian kembangin dah tuh, mau dipretelin, digabung-gabungin, paling gitu. Tiru itu bagus. aja. Apalagi kalau misalkan mau belajar intonasi ya karena di bahasa Inggris itu kan Hmm, ada intonasi sendiri itu tips yang bagus sih untuk apa niruin apa yang diomongin native speaker atau iya. orang lain Karena tapi kalau selama ini kalau kita belajar kan kebanyakan belajar dari buku misalnya, tapi kita pengen ngomong, ya harus denger dulu kan, sampai kita tuh
pernah dengar terus copy, denger copy gitu. Iya, gitu guys. Yang pasti sih kalau misalkan kalian mau bisa ngomong ya harus banyak mendengarkan juga. Dan Iya, kalau mau bisa nulis ya harus banyak membaca. Mereka tuh saling berkaitan apa nggak bisa skill. orang cuma pengen ngomong doang, pengen nulis doang, nggak bisa.